Tahukah kamu bahwa salah satu ancaman terbesar bagi mobilitas dan kemandirianmu bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam? Ini bisa terjadi saat ini, tanpa kamu sadari. Seiring bertambahnya usia, kaki kita dasar dari gerakan sehari-hari mulai melemah. Bagi banyak orang, penurunan perlahan ini dapat menyebabkan kondisi melemahkan seperti sarkopenia dan osteoporosis, membuat tugas sederhana seperti berdiri atau berjalan menjadi sulit. Tapi ada kabar baik. Kamu tidak perlu perawatan mahal atau latihan ekstrim untuk melawan ini. Ada 3 makanan sehari-hari yang bisa kamu tambahkan ke dalam pola makanmu hari ini untuk mencegah kehilangan otot, mengurangi nyeri sendi, dan menjaga kakimu kuat. Penasaran? Yuk, kita bahas. Jika kamu belum berlangganan, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun. Sebelum kita masuk ke konten hari ini, saya ingin mengingatkan sebentar untuk berlangganan ke saluran ini dan menekan lonceng notifikasi. Ini memastikan kamu tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mempelajari tips dan wawasan berharga tentang hidup lebih sehat, bahagia, dan bermakna. Sangat mudah untuk mengabaikan pentingnya langkah kecil ini, tapi berlangganan dan mengaktifkan notifikasi akan membuatmu tetap terhubung dengan semua informasi berharga yang saya bagikan. Dan dukunganmu benar-benar berarti bagi saya. Saya tidak bisa terus membuat konten tanpa keterlibatan dan umpan balik positifmu. Jadi dari lubuk hati saya, terima kasih. Jika kamu merasa video ini sangat membantu, jangan ragu untuk membagikannya dengan seseorang yang bisa memanfaatkannya. Entah itu teman, keluarga, atau rekan kerja, menyebarkan pengetahuan dan membantu orang lain adalah yang membuat perubahan dalam hidup kita. Kamu tidak pernah tahu seberapa besar satu video sederhana atau saran bisa mengubah hari seseorang. Dan dalam skema besar, kita semua butuh sedikit dukungan dan semangat untuk terus maju, terutama saat kita menua dan menghadapi tantangan baru. Sekarang setelah itu selesai, mari kita masuk ke inti topik hari ini. Saya excited untuk berbagi tips praktis, pelajaran hidup, dan langkah nyata yang bisa membantumu hidup dengan tujuan, kesehatan, dan kebahagiaan lebih besar. Apakah kamu ingin meningkatkan kesehatan fisik, memperkuat kesejahteraan emosional, atau menemukan cara menyederhanakan hidupmu? Video ini penuh dengan alat yang kamu butuhkan untuk memulai perjalananmu. Jadi ambil pena, catat beberapa hal, dan mari kita manfaatkan pelajaran hari ini bersama. Terima kasih lagi atas dukunganmu, dan yuk kita mulai. Makanan 1. Makanan kaya protein. Salah satu aspek terpenting namun sering diabaikan dari penuaan sehat adalah nutrisi, khususnya asupan protein. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita membutuhkan nutrisi tepat untuk menjaga kekuatan otot dan fungsi keseluruhan. Protein bukan sekadar makronutrien. Itu adalah tulang punggung perawatan dan perbaikan otot. Bayangkan seperti fondasi rumah. Tanpa fondasi kuat, segalanya mulai runtuh. Hal yang sama terjadi pada otot kita saat usia bertambah. Tanpa bahan bakar yang tepat, massa otot kita mulai berkurang, dan itu bisa memengaruhi kekuatan serta kemandirian kita. Tubuh kita terus membangun kembali jaringan otot, baik saat berjalan, berdiri, atau hanya duduk. Aktivitas harian ini bergantung pada otot, tapi seiring usia bertambah, proses perbaikan otot jadi kurang efisien. Kehilangan massa otot secara bertahap, yang dikenal sebagai sarkopenia, adalah sesuatu yang banyak dari kita hadapi saat menua. Kamu mungkin mulai merasa lebih lemah, cepat lelah, dan kesulitan dengan tugas yang dulu terasa mudah. Tapi ini kabar baiknya. Penurunan itu tidak harus tak terhindarkan. Dengan fokus pada pola makan kaya protein, kamu bisa memperlambat, bahkan membalikan, beberapa efek penuaan pada ototmu. Bayangkan berjalan sepanjang hari dengan kekuatan dan percaya diri. Tahu bahwa ototmu cukup kuat untuk menopangmu. Protein memastikan ototmu tetap kuat dan berfungsi, memberimu kemampuan untuk melakukan aktivitas harian dengan mudah. Jadi, apa sumber protein terbaik? Yuk, kita bahas beberapa pilihan. Untuk non-vegetarian, daging rendah lemak seperti ayam, kalkun, dan sapi adalah sumber protein yang luar biasa. Daging ini kaya akan asam amino yang penting untuk perbaikan dan pemulihan otot. Tapi tidak berhenti di situ. Mari bicara tentang ikan. Ikan berlemak seperti salmon, tuna, dan makarel tidak hanya penuh protein tapi juga mengandung asam lemak omega 3, yang sangat baik untuk kesehatan sendi. Saat kita menua, sendi kita butuh perhatian ekstra, dan omega 3 membantu mengurangi peradangan serta menjaga sendi tetap lentur dan sehat. Dan jangan abaikan telur,
yang merupakan gudang asam amino esensial dan vitamin. Telur serbaguna, mudah dimasak, dan bisa dimasukkan ke hampir setiap hidangan. Baik digoreng, direbus, atau dijadikan omelet, telur membantu memperbaiki dan membangun jaringan otot, mendukung segalanya dari kaki hingga inti tubuhmu. Jika kamu kesulitan mendapatkan cukup protein, pertimbangkan menambahkan makanan kaya protein ke setiap hidangan. Untuk sarapan, nikmati telur orak-arik atau omelet dengan sayuran. Saat makan siang, coba salad kaya protein dengan ayam panggang atau tuna. Untuk makan malam, pilih potongan daging sapi rendah lemak atau sup kacang lentil yang lezat. Perubahan sederhana ini bisa memberi dampak besar pada kesehatan ototmu. Jika sulit mendapatkan cukup protein dari makanan utuh, sake atau bubuk protein bisa jadi tambahan yang bagus. Pastikan memilih produk bebas dari gula berlebih dan aditif buatan. Juga, menyebar asupan protein sepanjang hari lebih efektif daripada mengonsumsinya sekaligus. Targetkan 20-30 gram protein per hidangan, kira-kira seukuran telapak tangan ayam atau 2 telur. Kesimpulannya, protein adalah kunci untuk menjaga otot kuat saat kita menua. Dengan menyertakan makanan kaya protein dalam hidangan harianmu, kamu bisa menjaga otot tetap sehat, mempertahankan kekuatan kaki, dan tetap aktif serta mandiri lebih lama. Jika ragu berapa banyak protein yang kamu butuhkan, konsultasi dengan penyedia layanan kesehatan bisa memberikan panduan personal. Bagaimanapun, kita ingin memberi tubuh apa yang dibutuhkannya untuk berkembang, sehingga kita bisa menikmati setiap langkah perjalanan ke depan. Makanan 2. Asam lemak omega 3. Saat kita menjalani hidup, salah satu tantangan tak terhindarkan dari penuaan adalah keausan bertahap pada tubuh kita. Kita semua merasakannya, nyeri sendi, kekakuan otot, dan fakta sederhana bahwa tubuh kita tak lagi selincah dulu. Tapi bagaimana jika saya katakan ada solusi ampuh yang bisa membantu menjaga kekuatan dan mobilitas seiring usia bertambah? Mari kenalkan asam lemak omega 3. Lemak esensial ini tak hanya penting untuk kesehatan jantung, mereka juga berperan besar dalam menjaga fungsi sendi dan otot yang semakin krusial saat kita menua. Jika kamu masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, tulis 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa kamu masih bersama saya. Peradangan adalah masalah umum bagi banyak lansia. Sering diabaikan, tapi ini salah satu penyebab utama kondisi seperti artritis, kekakuan sendi, dan lelah otot. Banyak yang tak sadar bahwa peradangan tak hanya muncul sebagai nyeri, ia bisa diam-diam memengaruhi kehidupan sehari-hari, membuat tugas yang dulu mudah kini terasa sulit. Kabar baiknya, omega 3, khususnya EPA dan DHA, adalah agen anti peradangan kuat yang bisa mengurangi peradangan ini. Dengan menambah makanan kaya omega 3 ke dalam pola makan, kamu bisa merasakan nyeri berkurang, kekakuan reda, serta kenyamanan dan mobilitas lebih baik dalam keseharianmu. Dari pengalaman pribadi saya bisa bilang bahwa menambah omega 3 dalam pola makan saya benar-benar mengubah hidup. Tak hanya mobilitas fisik saya membaik, tapi kejernihan mental saya juga meningkat. Rasanya seperti menemukan senjata rahasia melawan proses penuaan, yang membantu tubuh dan pikiran saya tetap tajam. Jadi, apa sumber terbaik omega 3? Ikan berlemak seperti salmon, makarel, dan sarden adalah beberapa sumber terbaik lemak sehat ini. Ikan-ikan ini kaya akan EPA dan DHA, dua bentuk omega 3 paling mudah diserap tubuh. Jika ikan bukan kesukaanmu, tak masalah, ada banyak pilihan nabati yang menawarkan manfaat serupa. Biji chia, biji rami, kenari, dan biji rami Jepang, hemp, adalah sumber ala yang luar biasa, asam lemak omega 3 nabati yang tetap memberikan manfaat anti peradangan dan pelindung sendi. Memasukkan makanan kaya omega 3 ke dalam pola makanmu lebih mudah dari yang kamu kira. Kamu bisa memanggang salmon untuk makan malam, mencampur biji chia ke dalam yogurt, atau menaburkan biji rami di atas oatmeal pagimu. Jika sulit mendapat cukup omega 3 dari makanan saja, suplemen seperti minyak ikan atau minyak alga nabati adalah pilihan bagus. Ingat untuk konsultasi dengan dokter sebelum mulai regimen suplemen baru. Omega 3 tak hanya bermanfaat untuk kesehatan sendi, mereka juga berperan kunci dalam meningkatkan produksi kolagen, yang esensial untuk menjaga struktur dan fleksibilitas sendi kita. Seiring usia bertambah, produksi kolagen tubuh alami menurun, menyebabkan sendi melemah dan kurang lentur. Omega 3 membantu memperlambat proses ini, memungkinkanmu menjaga fleksibilitas lebih baik dan rentang gerak yang lebih luas.
Dengan menambah omega-3 ke dalam pola makanmu, kamu tak hanya membantu sendi tapi juga mendukung mobilitas dan kekuatan secara keseluruhan. Baik kamu suka ikan berlemak, omega-3 nabati, atau suplemen, lemak sehat ini esensial untuk tetap aktif, bebas nyeri, dan lincah seiring penuaan. Ini cara sederhana namun efektif untuk terus menjalani hidup sepenuhnya. Makanan 3. Makanan kaya vitamin D dan kalsium. Seiring kita menua, salah satu faktor paling krusial dalam menjaga kekuatan dan mobilitas adalah kesehatan tulang. Tulang kita adalah fondasi setiap gerakan yang kita lakukan. Namun seiring waktu, kepadatannya berkurang, menjadi lebih rapuh dan rentan patah. Penurunan kekuatan tulang ini bisa menyebabkan kondisi seperti osteoporosis, yang sangat memengaruhi kemampuan kita bergerak bebas dan nyaman. Tapi ada kabar baik. Dengan memastikan asupan kalsium dan vitamin D cukup, kita bisa membantu menjaga kekuatan tulang dan mengurangi risiko patah tulang. Dua nutrisi ini esensial untuk menjaga tulang dan otot tetap sehat, terutama saat kita menua. Kalsium adalah bahan dasar tulang kuat. Ini mineral utama yang digunakan tubuh untuk membangun dan menjaga struktur tulang. Tanpa asupan kalsium cukup, tulang bisa jadi lemah, rapuh, dan lebih mudah patah. Namun, kalsium saja tak cukup untuk menjamin kesehatan tulang. Tubuh kita juga butuh vitamin D untuk menyerap kalsium efektif. Anggap vitamin D sebagai perekat yang menyatukan semuanya. Ini faktor krusial yang memastikan kalsium bisa bekerja dengan baik. Tanpa vitamin D cukup, bahkan tulang terkuat pun bisa menderita. Sayangnya, banyak lansia kesulitan mendapat cukup vitamin D dari makanan atau sinar matahari. Seiring usia bertambah, tubuh kita kurang efisien memproduksi vitamin D, dan bagi yang tinggal di daerah dengan sinar matahari terbatas seperti Hokkaido, memenuhi kebutuhan harian bisa lebih sulit. Tapi jangan khawatir, ada banyak makanan yang bisa membantu meningkatkan asupan kalsium dan vitamin D. Produk susu seperti susu, yogurt, dan keju adalah sumber kalsium luar biasa, kunci untuk kesehatan tulang. Ikan berlemak seperti salmon, makarel, dan sarden kaya akan kalsium dan vitamin D. Bagi yang lebih suka pilihan nabati, susu almond atau kedelai yang diperkaya adalah alternatif bagus, dan sayuran hijau seperti sawi Jepang, kale, bok choy, dan daun lobak juga menawarkan dosis kalsium yang baik. Jika tak bisa mendapat cukup vitamin D dari makanan atau matahari, suplemen adalah pilihan efektif. Suplemen vitamin D3, khususnya, dikenal sangat efektif meningkatkan kadar vitamin D dalam tubuh. Namun, penting konsultasi dengan dokter untuk menentukan dosis tepat berdasarkan kebutuhanmu. Memasukkan makanan peningkat tulang ini ke dalam rutinitas harianmu mudah dan bisa lezat. Mulai hari dengan semangkuk oatmeal diperkaya, ditambah buah segar, dan segelas jus jeruk diperkaya. Untuk makan siang, nikmati salad hijau dengan sawi Jepang, taburan keju, dan mungkin kacang untuk tambahan nutrisi. Dan untuk makan malam, manjakan diri dengan hidangan salmon atau ikan berlemak lain, dipadukan sayuran panggang seperti brokoli. Makanan sederhana dan bergizi ini bisa membantu memastikan tulangmu tetap kuat, memberi fondasi yang kamu butuh untuk hidup sehat dan aktif. Saat kita akhiri diskusi hari ini, saya harap kamu mendapat wawasan berharga tentang pentingnya nutrisi dan nutrisi kunci seperti protein, omega-3, kalsium, dan vitamin D dalam menjaga kekuatan, mobilitas, dan kesehatan keseluruhan seiring penuaan. Dari kekuatan protein untuk otot hingga manfaat omega-3 untuk sendi dan peran esensial kalsium serta vitamin D untuk tulang, perubahan kecil ini bisa memberi dampak besar dalam hidupmu. Jadi, apa yang sudah kamu pelajari sejauh ini? Adakah satu hal yang kamu temukan dan excited untuk mulai terapkan dalam rutinitasmu? Saya ingin dengar darimu. Tulislah komentar di bawah dan beritahu saya satu hal yang kamu pelajari hari ini yang akan kamu praktikkan dalam hidupmu. Jika kamu merasa video ini membantu, tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa like, share, serta subscribe ke kanal YouTube kami. Dukunganmu membantu kami membuat lebih banyak konten seperti ini, dan saya sangat menghargainya. Terima kasih telah menonton, dan saya menantikan kabar tentang perubahan positif yang kamu buat. Tetap sehat dan jaga diri.